Oke guys, selamat datang kembali di vlog Cakson. Nah, kali ini saya kedatangan sebuah GoPro 12. Ini support dari GoPro Indonesia ID. Terima kasih buat GoPro Indonesia sudah support GoPro 12 ini untuk saya review. Dan ini GoPro 11, ini punya saya sendiri, support by Cakson itself. Oke teman, jadi di video kali ini saya akan membahas perbedaan dari dua generasi GoPro yang terbaru ini. Kenapa saya ingin membandingkan dua GoPro ini? Karena sekarang harganya udah turun dan GoPro 12 ini ketika launching ini harganya tidak semahal GoPro 11. Nah, GoPro 11 ini dulu ketika awal-awal launching ini kepala 8 jutaan sekian, teman ya. GoPro 12 sekarang harganya sekitar 7 jutaan. Sekarang GoPro 11 ini turun barunya tuh sekitar 6,3 jutaan ya. Nah, jadi dengan harga yang tidak selisih jauh, GoPro 11 dan 12, apakah GoPro 12 worth it dibeli? Atau masih lebih worth it beli GoPro 11 harga 6 jutaan? Oke, langsung aja kita bahas. Nah, yang pertama kita akan melihat dari segi fisiknya. Ini sama semua plug ketiplek, bahkan baterainya pun juga sama. Pakai baterai Enduro generasi dari GoPro 11 yang disematkan ke GoPro 12. Dan semuanya, tombol fisiknya, saya akan coba perlihatkan. Ini sama semua, bro. Dimensinya pun sama semua, ya. Cuman bedanya dari segi fisik tuh di mana? Kalau yang GoPro 11 ini hitam, ya hitam biasa, hitam doff. Kalau yang GoPro 12 di sini ada bercak-bercak birunya, ya. Bisa dilihat, diperdekat lagi. Nah, dia ada bercak-bercak biru ya, GoPro 12. Dan yang terakhir di sini perbedaannya. GoPro 11 ini masih pakai mounting tapak kuda ya. Jadi belum ada buat tongsis, sedangkan di GoPro 12 sudah ada buat tongsisnya. Di sini teman bisa dilihat. Nah, jadi kita bisa pakai langsung tongsis yang pakai baut. Jadi dari segi fisik ini masih banyak sama, cuma bedanya ada di bercak birunya sama di buat tongsis bawahnya. Jadi kalau kita pakai GoPro 12 kita nggak perlu lagi mounting tapak kuda buat ke tongsis. Oke, sekarang kita bahas dari segi spesifikasinya. Nah, kalau kita beli GoPro 12, dalam pembelian kita nggak dapat case ini. Ini punya saya ketika beli GoPro 11. Dan kalau ini dijual, kalau kalian beli ini harganya sekitar 1 jutaan. Pantas aja. GoPro 12 ini jadi murah ya, 7 jutaan ya ketika launching ya. Dan sayangnya juga GoPro 12 ini belum ada modul GPS-nya. Jadi modul GPS itu yang ada di GoPro ya terakhir ada di varian GoPro 11 Black. Buat apa sih fitur GPS itu? Untuk geotagging foto lokasi, kemudian bisa juga buat speedometer ala-ala kalau saya sering bikin ya. Dulu saya sering bikin tutorial bikin speedometer. Ada juga data GeForce, kemudian data map tracking jejak perjalanan kita. Jadi dari modul GPS itu akan menghasilkan data .gpx ya. Data GPX itu yang akan diolah sama GoPro Studio atau banyak aplikasi software lainnya untuk mengolah data itu yang akan dijadikan sebuah peta atau speed kilometer dan lain-lain. Jadi berguna banget. Jadi ya wajar kalau GoPro 12 ini pada akhirnya harga launchingnya lebih murah daripada GoPro 11. Launchingnya 7 juta, GoPro 11 waktu itu 8 jutaan. Tapi sekarang sudah turun nih GoPro 11 jadi 6 jutaan. Oke, meskipun dipangkas modul GPS-nya, tapi GoPro 12 ini ada banyak sekali perubahan ya. Yang pertama jelas durasi rekamnya lebih lama, diklaim 2 kali lipat daripada GoPro 11. Ya, saya udah nyoba ini, saya rekam 5,3K atau Full HD. Ini memang jauh lebih lama dan jauh tidak lebih panas GoPro 12 daripada GoPro 11. GoPro 11 ini saya akuin memang sangat-sangat cepat overheat dan boros baterai. Dari hardware yang sama, chipset yang sama, tapi si GoPro 12 ini, OS-nya atau software-nya ya, ini sudah lebih efisien. Jadi memang ada perbedaan software-nya daripada GoPro 11. Untuk masalah berat masih sama, 154 gram. Layar depan juga masih sama, 1,4 inci, masih sama juga. Layar belakang juga masih sama, 2,27 in. Maksimal resolusi foto juga sama, 27 megapiksel. Maksimal FUV-nya juga sama, 156 derajat. Sensor kamera pun juga masih sama, 1/1.9 inci. Nah, yang dibedakan, ini ada HDR videonya, sedangkan GoPro 11 masih belum ada HDR video, ada yang cuma HDR foto doang. Kalau GoPro 12, foto dan video HDR. Untuk hasilnya bisa kalian tonton aja di video saya sebelumnya. Dan GoPro 12 sudah support wireless audio, jadi kita bisa pakai TWS ya. Nanti kita koneksikan aja ke Bluetooth-nya, kita pakai TWS apapun TWS-nya untuk voice command atau untuk jadi mic eksternal. Jadi kalau kita punya TWS yang bagus, langsung aja dikonekin Bluetooth. Jadi kita nggak perlu lagi pakai beli media mode. Jadi langsung gini aja, asal
TWS-nya bagus. Kalau TWS-nya jelek ya suaranya juga bakal jelek. Untuk waterproof-nya juga sama, tanpa casing sama, masih 10 meter. Live streaming, buat webcam, buat hindsight, ini masih sama. Yes, semuanya sama. Dan baterai pun masih sama, pakai Enduro, bawaannya 1720 mAh. Dan keduanya ini juga sudah support micro SD maksimal sebesar 1 TB. Nah, yang paling mencolok adalah beda Hypersmooth-nya. Kalau GoPro 11 dia masih Hypersmooth 5.0. Kalau yang GoPro 12 sudah 6.0. Memang ada sedikit rasanya perbedaan. Cuman kalau kita nggak melihat ini hasil rekaman GoPro 12 atau GoPro 11, rasanya itu masih kayak ya kurang ada bedanya. Karena kita mungkin wah udah mulus banget nih. Hypersmooth 5.0 udah cukup banget. Tapi ketika kita tahu dan kita compare bahwasannya GoPro 11 dan 12, kelihatan nih yang lebih mulus memang GoPro 12. Nanti saya juga sertakan previewnya ya ketika saya motovlog. Oke, kita start dari jalan yang rusak begini teman-teman. Apakah gronjal-gronjal ya? Dan kita bisa lihat manakah yang lebih halus antara GoPro 11 Black ini dengan Hypersmooth 5.0 atau GoPro 12 ini dengan Hypersmooth 6.0. Ada kambing kencing cuy. Oke, kita coba lihat reviewnya. Dan kenapa saya kok shoot di 1080 atau Full HD aja, karena biar nanti mudah ngeditnya, gak terlalu berat. Yang kedua, rata-rata ya motovlog mah rata-rata rekan-rekan para motovloggers tuh 1080. Ada sih yang 4K cuman jarang banget karena filenya gede banget ya. Dan nanti saya tidak akan berubah warna color, tetap colornya ini seperti bawaannya ya. Paling saya editingnya tuh cuman ngasih teks keterangan ini sekarang lagi pakai GoPro 11, yang ini scene pakai GoPro 12. Nanti kalian bisa perbandingkan sendiri bagaimana. Ini jalannya geludak-geludak teman ya, sampai motornya geludak-geludak gitu. Oke, kita habis ini keluar ke jalan raya. Ludak ini ludak cuy. Untuk warna tidak ada yang saya rubah ya, sekali lagi ya, sama-sama pakai netral color. Dan dua-duanya ini juga sudah ada fitur horizon lock di lensa linear plus. Jadi kalau kita putar begini, rekamannya tetap lurus cuy ya, meskipun kameranya berputar. Nah, yang ada perbedaan sedikit lagi yaitu GoPro 12, dia sudah support langsung tanpa kalau kita mau shoot vertikal, kita nggak perlu lagi memvertikalkan GoPro-nya, tetap horizontal bisa. Di situ sudah ada fitur rasio 9:16. Jadi GoPro 12 ini sudah support rasio 16:9 wide, 9:16 begini, tapi nggak perlu diputar kameranya, tetap gini doang, dan rasio 8:7. Itu sudah saya bikinkan videonya di Instagram saya, nanti saya juga akan sertakan ya. Jadi yang akan saya bahas adalah fitur rasio 8:7 teman ya. Dan ini hak ciptanya GoPro ya. Jadi di brand lain itu nggak bisa pakai rasio 8:7. Nah, di mana 8:7 ini kita bisa akan mengatur sebuah rasio video kita nanti ya. Jadi 16:9 horizontal seperti ini. Ini biasanya buat ya video-video YouTube, atau kita mau rotate vertikal 9:16 seperti ini. Nah, ini biasanya untuk video Reels, TikTok, atau ya Instagram atau Story ya. Atau mau kita ganti rasionya jadi 4/3, biasanya untuk Instagram kotak nih. Seperti ini hasilnya. Nah, oke guys, jadi seperti itu. Jadi banyak kelebihannya kalau kita pakai rasio 8:7, dan GoPro merekomendasikan pakai rasio itu. Kalau kita pilih yang 8:7, otomatis akan terset ke resolusi 5,3K, 30 frame per second. Lensanya otomatis wide, semua sensornya akan kepake. Jadi dia akan merekam lebih wide lagi, kanan kiri, terus atas bawahnya dia akan kepake semua. Itulah kenapa kita possible untuk bikin rasio 16:9 atau 19 atau 4/3 nantinya ketika di editing. Semoga bermanfaat. Kalau GoPro 11 dia hanya support 16:9 dan 8:7. 8:7 itu agak sedikit kotak, tapi sensor semuanya tuh kameranya kepake semua. Jadi kita tinggal syuting satu rasio itu aja, nanti kita tinggal cropping sendiri. Nah, jadi bagaimana bagi kalian, apakah worth it ini beli GoPro 12 yang dimana sudah ada power manajemennya lebih baik, softwarenya sudah di-upgrade sehingga lebih efisien ke hardware-nya. Sama-sama hardware-nya tapi software-nya beda, itu juga bakal bikin performanya juga berbeda. Sama seperti iPhone-nya cukup RAM 4GB versus Android RAM 6GB sampai 12GB, pasti akan lebih smooth dan efisien iPhone. Ya, karena memang softwarenya pun juga berbeda OS-nya. Nah, mungkin ada bertanya, kalau Cason pilih yang mana, GoPro 11 atau 12? Kalau kalian butuh yang ada modul GPS-nya, mau nggak mau memang harus GoPro 11. Kalau kalian nggak perlu apa itu modul GPS, tapi kalian butuh lebih smooth, warna sedikit lebih
langit tuh lebih terang aja. Nanti saya sertakan juga video perbandingannya. Atau butuh HDR, atau butuh perekaman lebih lama, maka pilihlah GoPro 12. Kalau kalian butuh ada GPS-nya, ya terpaksa kalian ke GoPro 11 ya, dimana harganya sekarang 6.300.000, udah turun ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih buat GoPro Indonesia yang udah support GoPro 12 ini ke Cakson, dan kalau kalian mau beli, silahkan beli di Dorang Gadget. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.